Bagaimana memelihara dan membangkitkan rasa persaudaraan atau kebersamaan antar umat beragama? Oke. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana membangkitkan rasa persaudaraan antar umat beragama ini semua, Pak? Hormatilah semua orang yang wajar dihormati. Itu. Nah, suatu hal yang saya ingin garis bawahi. Menghormati suatu pendapat itu bukan berarti menerima pendapat itu. Non-Muslim, dia punya pendapat, saya hormati dia. Walaupun saya tidak setuju dengan dia. Jadi titik tolaknya hormat. Rumusannya adalah menghormati semua pendapat. Walaupun kita tidak setuju, selama pendapat itu bercirikan kedamaian. Kalau sudah tidak bercirikan kedamaian, kita tidak bisa hormat. Iya. Nah, itu sebabnya juga dikatakan, kedamaian itu lahir jika Anda tidak mau memberi saya, tidak apa-apa, tapi jangan ambil hak saya. Jangan maki saya. Itu sudah bagus. Saya tidak perlu untuk dipuji. Nah, ini lahir ini. Itu persaudaraan lahir. Apalagi dalam konteks agama. Dalam konteks agama, yakinlah bahwa yang menentukan benar salahnya satu agama itu adalah Tuhan. Dan penentuannya itu di hari kemudian. Inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Qul, sampaikan Nabi Muhammad kepada non-muslim, bisa jadi kami, bisa jadi kamu yang benar. Bisa jadi kami yang salah atau kamu yang salah. Tidak usah kita persoalkan di dunia ini siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang putuskan Tuhan. Ada orang yang ditanya tentang masalah batas-batas toleransi beragama. Maka menurutnya toleransi beragama itu dilakukan dalam segala bidang. Adapun urusan benar tidaknya agama di dunia ini adalah urusan Allah dan besok perhitungannya di akhirat nanti. Maka dia menggunakan satu dalil ayat Al-Quran tapi dimanipulasi. Dia mengatakan ayat tersebut, inna wa iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Dia mengartikan inna, kami, au iyyakum atau kalian, hai non-muslim, la'ala hudan, dalam petunjuk, au fi dhalalim mubin, atau pada kesesatan yang nyata. Lantas dia ini mengatakan ternyata kita umat Islam tidak boleh mengklaim paling benar. Karena ayat ini mengatakan bahwa kami, yaitu umat Islam, atau kalian, yaitu non-muslim, itu apakah benar-benar ala hudan, di atas kebenaran, atau fidolalim mubin, atau berada dalam kesesatan. Maka yang menentukan benar atau tidak adalah Allah SWT kelak di akhirat nanti. Ini dia berargumentasi seperti itu. Padahal ayat ini adalah percakapan antara Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita juga sebagai umat Islam dengan orang-orang musyrik penyembah berhala. Yang mana Allah SWT perintah kepada nabinya yaitu Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada para penyembah berhala. Ayatnya adalah Kul man yarzukukum minas sama'i wal ard Qulillah inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Kul, katakanlah hai Nabi Muhammad kepada orang-orang penyembah berhala, man yarzukukum minas sama'i wal ard, siapakah yang memberi rezeki kalian baik dari langit maupun dari bumi? Qul lillah, katakanlah kepada mereka yang memberi rezeki adalah Allah. Bukan berhala-berhala itu, bukan, tapi Allah SWT. Maka ini ayat adalah pertanyaan atau semacam istifham ingkari, yaitu pertanyaan hanya untuk mengingkari keyakinan mereka terhadap berhala-berhala itu. Inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Inna, kami umat Islam yang menyembah Allah SWT, atau kalian hai para penyembah berhala, la'ala hudan, itu dalam kebenaran, au fi dhalalim mubin, atau dalam kesesatan yang nyata. Yang jelas menurut
seorang imam dari kalangan tabi'in, yaitu Imam Ikrimah bin Abdillah. Ayat ini dimakna inna nahnu ala hudan wa antum fi dhalalim mubin. Inna sesungguhnya kami umat Islam la ala hudan pasti dalam kebenaran karena Tuhan kami adalah Allah, wa antum sedangkan kalian ini hai orang-orang musyrik, hai orang-orang kafir yang Tuhan kalian bukanlah Allah SWT melainkan berhala-berhala dan lain sebagainya. Fi dhalalim mubin, sesungguhnya kalian ini dalam kesesatan yang nyata. Jadi itu tafsiran yang benar menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Nabi Muhammad SAW dulu berperang melawan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu di dunia, bukan urusan akhirat. Tapi betul-betul perangnya di dunia. Sedangkan akhirat kita serahkan kepada Allah. Andai kata toleransi itu nanti nilainya di akhirat, tentu Nabi Muhammad SAW tidak memimpin perang melawan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Nyatanya tidak demikian. Berapa banyak peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi, dipimpin oleh Nabi untuk melawan dan menghancurkan keyakinan orang-orang musyrik maupun orang-orang kafir. Itu tafsiran yang benar menurut Ahlussunnah wal Jamaah.